Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuriska Rahmanta. Saya kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar global, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Resda Sri Kartika SPD. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu pasar global. Pasar global adalah pasar atau perdagangan yang dilakukan di suatu negara dengan negara lain atas kesepakatan bersama. Nah, gimana sih contoh perdagangan internasional atau pasar global? Misalnya, negara Cina memproduksi kursi, dan kursi itu akan dia ekspor ke negara lain. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa sudah terjadi perdagangan internasional, di mana negara satu dan negara lain saling berkontribusi dalam melakukan perdagangan. Nah, selain itu, pengembangan kerajinan dilakukan untuk membuat produk kerajinan yang ada dan lebih mengutamakan kepada kepentingan konsumen. Setiap perdagangan itu pasti memiliki tujuan, dan tujuannya harus jelas. Nah, pemasaran secara global atau perdagangan internasional memiliki tujuan. Yang pertama, meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan selalu pasti memikirkan tentang laba. Nah, laba itu apa sih? Laba itu adalah keuntungan. Setiap perdagangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan pasti akan memperoleh laba. Yang kedua adalah meningkatkan pertumbuhan atau ekspansi. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam perdagangan internasional karena Indonesia memiliki beraneka ragam kerajinan dari setiap daerah yang merupakan kekuatan dalam perdagangan internasional. Upaya pengembangan usaha terdiri dari 4 strategi. Yang pertama, market penetration, market development, product development, dan diversification. Market penetration adalah upaya untuk melakukan penjualan produk yang ada kepada pasar sasaran yang sudah ada. Market development adalah upaya penjualan produk yang ada kepada pasar yang lebih luas. Product development adalah upaya menjual produk baru kepada pasar sasaran yang sudah ada. Diversifikasi adalah pengembangan produk baru kepada pasar yang baru. Pengembangan produk untuk pasar global harus memperhatikan aturan yang berlaku di negara tujuan, seperti standar bahan baku, proses produksi, pengemasan, distribusi, dan nilai estetis dari suatu produk yang akan kita ekspor ataupun yang akan diimpor. Kegiatan usaha dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama terdiri dari pembentukan organisasi dan pembagian tugas. Setelah pembentukan organisasi, selanjutnya adalah menetapkan target dan strategi. Dalam strategi ini kita bisa menggunakan cara SWOT, di mana kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu organisasi. Setelah menetapkan target dan strategi, selanjutnya adalah menentukan jadwal kegiatan. Setelah menetapkan jadwal kegiatan, selanjutnya yang dilakukan adalah menetapkan biaya produksi dan harga jual, pembiayaan, serta alur keuangan. Dalam menentukan biaya produksi dan harga jual, terdiri atas 2 pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Apa sih itu full costing? Full costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi. Sedangkan metode variable costing adalah metode yang dilakukan untuk penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan
membutuhkan biaya produksi variabel. Sekarang tahap kedua. Tahap kedua terdiri dari melakukan produksi. Produksi memiliki dua tujuan, yaitu menciptakan nilai guna dan menambah nilai guna. Setelah melakukan produksi, selanjutnya adalah melakukan quality control. Quality control merupakan sebuah proses sistematis yang bertujuan memastikan tingkat kualitas tertentu dalam suatu produk dan jasa. Setelah melakukan quality control, tahap selanjutnya adalah melakukan pengemasan. Nah, dalam kemasan juga kita harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Yang kedua, kemasan dapat melaksanakan program pemasaran. Yang ketiga, kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Setelah melakukan pengemasan, tahap selanjutnya adalah melakukan promosi, penjualan, dan juga distribusi. Promosi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara online dan secara offline. Secara online kita bisa melalui media sosial, melalui platform yang sudah ada seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Shopee. Sedangkan secara offline kita bisa melakukan dengan melalui poster. Di penjualan kita bisa gunakan dua cara, yaitu penjualan tunai dan juga penjualan kredit. Distribusi ini meliputi transportasi, proses pengiriman barang. Tahap ketiga terdiri dari evaluasi kinerja dan keuangan. Setelah evaluasi kinerja dan keuangan, tahap selanjutnya adalah penyusunan laporan evaluasi. Setiap melakukan usaha pasti ada tantangan dan hambatan. Nah, dalam wirausaha terdiri atas dua hambatan, yaitu hambatan domestik dan hambatan internasional. Hambatan domestik ini terdiri dari sikap, informasi, dan juga pembiayaan. Hambatan internasional terdiri dari hambatan bea masuk, hambatan notarif, embargo, dumping, pengendalian devisa, hambatan politis, hambatan bisnis, hambatan kultural. Selanjutnya kita masuk di perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Apa aja sih tahap-tahapnya? Yang pertama, mencari ide produk dengan curah pendapat. Jadi kita mencari ide produk bukan hanya dari diri kita sendiri, tapi dari orang-orang di sekeliling kita yang memiliki sangkut pautnya dengan organisasi kita dengan tujuan yang sama. Setelah mencurahkan ide pendapat, yang kedua adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis, seperti gimana sih proses pembuatannya, apa aja sih bahan bakunya, apakah produk ini bakal laku di negara lain. Nah, tahap ketiga, prototyping atau membuat studi model. Dalam membuat produk kita juga harus membuat sketsa agar si pembuat produk ini sudah menggambarkan, oh seperti ini produknya, gimana sih bentuknya. Dan tahap selanjutnya adalah penentuan desain terakhir. Desain terakhir sebagai evaluasi, apakah ini memang tujuan terakhir, apakah ini perlu diperbaiki. Itu adalah